Waraqibun lan malaikat raqib wa kadaran iku kaya mengkono-mengkono raqib atidun ta malaikat atid. Untuk memahami raqib dan atid ini rata-rata kita banyak yang salah paham. Dikira raqib dan atid itu yang kanan dan yang kiri, satu raqib satu atid, tidak. Tapi dari dua malaikat itu bisa disebut raqib, bisa disebut atid. Kok seperti itu? Jadi di dalam diri kita ini ada dua golongan malaikat penjaga. Ada dua kelompok malaikat penjaga. Kelompok pertama wal hafidhuna lil abdi minal madhar. Malaikat-malaikat yang menjaga diri kita dari bahaya. Fal hafidhuna minal madhar asyratun bil lail wa asyratun bin nahar. Malaikat penjaga golongan pertama itu di malam hari ada 10, di siang hari ada 10. Jadi ada 20. Ini masih malaikat penjaga golongan pertama. Letaknya di mana? Satu malaikat berada di sisi kanan, satu malaikat berada di sisi kiri, satu malaikat berada di depan, satu malaikat berada di belakang, berarti 4. Dua malaikat berada di dua samping, berarti 6. Satu malaikat memegang ubun-ubun yang apabila hambanya ini bersikap tawaduk, malaikat ini akan mengangkatnya, dan apabila bersikap sombong, malaikat akan merendahkannya. Dua malaikat berada di kedua bibirnya, 8, 9. Dua malaikat yang berada di bibirnya ini mereka akan menjaga sholawat Nabi bagi hambanya itu. Dan satu malaikat lagi menjaganya dari ular agar tidak masuk ke dalam mulutnya ketika ia tidur. Berarti genap 10. Jadi di bibir atas, bibir bawah ada dua yang menjaga sholawat untuk kita. Terus ditambah satu lagi menjaga mulut kita agar terhindar dari ular ketika kita tidur. Berarti pas jumlahnya adalah 10. Nah, 10 ini akan bergantian setiap subuh dan waktu asar. Jadi sip-sipan, sip siang dan sip malam. Ini malaikat golongan pertama, yaitu malaikat yang menjaga diri kita dari mara bahaya. Ada 20 malaikat. 10 menjaga di siang hari, 10 lagi menjaga di malam hari. Lalu malaikat golongan kedua, wal hafidhuna lima yasduru minal abdi min qaulin aw fi'lin aw i'tiqadin isnani raqib wa atid. Inilah yang ditulis di nazam kita, bahwa maksud dari raqib dan atid ini adalah malaikat penjaga golongan kedua. Ada dua malaikat di sana, di mana kedua malaikat itu disebut sebagai malaikat raqib dan atid. Ini yang sering kita salah paham, dikira satu malaikat raqib, yang satu malaikat atid. Bukan demikian, melainkan fakul wahidin minhuma yusama bihadzaini al-ismaini. Masing-masing dari kedua malaikat ini bisa disebut sebagai atid, juga bisa disebut sebagai raqib. Demikian ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Bajuri, Syekh Jalal Al-Mahali, dan Syekh Iwad Al-Ghamrawi. Nah, dua malaikat ini selama yang dijaganya itu masih hidup, mereka tidak akan berubah. Tugas raqib dan atid adalah mencatat apa-apa yang keluar dari diri hamba tersebut, baik berupa perkataan, perkataannya itu bagus atau jelek, itu nanti akan dicatat. Baik dari perbuatan, dia melakukan kemaksiatan atau tidak, atau melakukan kebaikan, itu juga akan dicatat. Atau hal-hal yang keluar dari hatinya, dia berkeyakinan seperti apa, ngerasani wong apa enggak,
berburuk sangka pada orang lain atau tidak, atau dia berhusnuzon selalu berbaik sangka, itu pun juga akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, yaitu malaikat penjaga golongan kedua. Tadi sudah saya sebutkan ada dua golongan malaikat penjaga di tubuh kita. Yang golongan pertama adalah malaikat penjaga dari mara bahaya yang jumlahnya ada 20, 10 bagian penjaga siang dan 10 lagi bagian penjaga malam. Golongan kedua adalah malaikat yang kita sebut sebagai raqib dan atid. Itu jumlahnya ada 4, juga sip-sipan. Ada yang mencatat amal di malam hari, ada yang di siang hari. Pergantiannya di waktu subuh dan waktu asar. Dua malaikat pencatat amal ini, saat hamba ini sudah meninggal dunia, mereka akan berdiri di atas kuburannya sambil membaca tasbih, tahlil, takbir, dan menuliskan pahala tasbih dan tahlilnya tadi hanya diperuntukkan untuk si mayit yang dia jaga selama masa hidupnya. Itu jika mayitnya adalah orang yang mukmin. Namun jika mayitnya adalah orang yang kafir atau munafik, kana kafiran au munafiqon, berarti munafik itu kan bisa jadi dia masih Islam tapi munafik. Maka apa yang dilakukan dua malaikat tadi? Mereka akan melaknatinya sampai hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Malaikat yang mencatat amal-amal baik, ia berada di sebelah kanan hambanya. Dan malaikat yang mencatat amal-amal buruk berada di sebelah kirinya. Ketika seorang hamba melakukan kebaikan, maka pencatat kebaikan yang ada di kanannya langsung menulisnya. Dan ketika ia melakukan keburukan, maka pencatat keburukan bertanya dulu pada pencatat kebaikan, wahai malaikat, haruskah amal dia ini saya tulis sekarang? Nah, pencatat amal baik menjawab, tunggu dulu, jangan ditulis dulu. Barangkali dia akan beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Apabila hambanya itu ternyata kok bertaubat, maka amal perbuatannya nggak jadi ditulis amal kejelekan, namun ditulis amal kebaikan. Setelah lewat dari 6 jam, sekitar 6 jam, dia tidak kunjung bertaubat, maka pencatat kebaikan berkata pada si pencatat keburukan, silahkan kamu tulis sekarang. Barulah ia ditulis melakukan amal buruk. Kedua malaikat ini sebenarnya juga tidak suka ketika kita melakukan sebuah keburukan, sehingga pencatatan amal buruk ini mereka tunda sampai kita bertaubat. Kalau kita nggak kunjung bertaubat kurang lebih sekitar 6 jam, akhirnya dicatatlah perbuatan kita sebagai amal buruk. Perlu diketahui, ada 3 keadaan di mana malaikat pencatat amal ini tidak ikut bersama manusia yang diikutinya tadi. Apa itu? Yang pertama, ketika hambanya ini sedang buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua, saat hambanya sedang melakukan hubungan suami istri. Dan yang ketiga, ketika ia sedang melakukan mandi. Karena 3 perkara ini adalah keadaan di mana hamba tersebut sedang membuka auratnya. Lalu bagaimana dia mencatat amal baik dan buruk pada 3 keadaan tersebut? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika manusia menyengaja hendak melakukan kebaikan, maka 2 malaikat tadi akan mencium bau wangi dari diri manusia ini tadi. Dan ketika si manusia menyengaja ingin melakukan keburukan, maka 2 malaikat tadi akan mencium bau busuk dari manusia itu. Sehingga ketika 2 malaikat tidak bersama dengan manusia yang dijaganya dalam 3 hal tadi, mereka tetap akan tahu dari bau-bau tadi. Ada yang bertanya, lalu di mana tempat 2 malaikat pencatat amal itu berada ketika mereka sedang bersama dengan hambanya? Ada yang mengatakan bahwa mereka berada di bagian ujung gigi geraham kanan dan kiri. Ada yang mengatakan lagi di kedua pinggang manusia yang sedang dijaganya tadi. Ada yang mengatakan pula
mereka berada di janggut hambanya ini. Yang lain mengatakan mereka berada di bagian rambut yang tumbuh di bawah bibir. Ada riwayat lain yang mengatakan apabila seorang hamba duduk, maka salah satu dari dua malaikat tadi berada di depan dan satunya lagi berada di belakang. Ketika hambanya tidur, satu berada di bagian kepala, yang satu berada di bagian kakinya. Namun yang pasti dari semua pendapat-pendapat itu bisa disimpulkan bahwa keberadaan malaikat pencatat amal tidak menetap dalam satu tempat.